bagus juga sama IHC. Nah, itu diskonnya untuk dan itu diskonnya untuk Assalamualaikum. lagi. Waalaikumsalam. Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Assalamualaikum, Prof, Salam. Pak Eko, Dokter Pras, Prof Kusrini, Pak Pak Naman juga sudah bergabung. Mohon izin, Prof, eh, kita masih menunggu peserta. Apakah bisa sambil jalan kita lanjutkan acaranya, Prof? Silakan aja, tergantung Ketua Departemen Kesehatan ini. Sama Kita tamu kita. Karena hostnya Dr. Prasetyo. Jadi. kita manut aja ya. Nah, tak manut sama yang punya acara. Ya, izin, Dokter Pras, Ketua Departemen Kesehatan. Alhamdulillah, pengisi acara, semua perangkat acara sudah bergabung. Ini tinggal menunggu peserta satu persatu. Saya lihat masuk, tapi pengisi acara semua sudah hadir. Alhamdulillah. Bagus ya. Kita pengisi acara harus tepat waktu ya. Pak Eko, Depoknya tinggal di mana Pak Eko? Tadi Sawangan Pak. Saya lagi di kampus nih. Oh, di mana? Di UI? Iya. Di fakultas apa? Saya ngurusin lembaga sains terapan di MIPA Pak. Oh, Lembaga Sains Terapan. Ada beberapa perusahaan UI juga ya. Di Ah, ngurusin yang kerjasama kerjasama saja. Gitu oke. Pak kan. Itu kemarin baru pemilihan 8 dekan baru ya? Saya ikutin ya. Iya, iya betul, betul. Iya, Gelombang gelombang kedua, Pak. gelombang kedua ya. Gelombang sudah. Nah Dokteran sekarang juga kemarin saya lihat bergantian. jadi nanti rencananya pelantikan tanggal 8 Desember ya. Hmm, Tapi Pak Rektor aman ya? aman. Berita simpang siur soalnya. Ya Jadi kita, berita kan, ya namanya kan nggak bisa memuaskan semua orang, Pak ya. ya, berita. Yang penting buat kami menjalankan sesuai komplain lah ya, sesuai Hmm. SOP aja. Kan itu kan yang buat kita
aman kan di situ. Yang penting semua udah jalankan sesuai SOP-nya kan. Kalau puas tidak puas atau misalnya kan mungkin banyak ragamnya ya. Ketua MWA juga lagi ini ya, dalam posisi dalam posisi lain juga sedang ada ini juga ya. Lagi Iya. rame, lagi rame. Ya. Mudah-mudahan nggak terseret-seret ke UI juga itu. Kalau Pak Pabi tinggal di mana, Prof? Saya kalau di ini di BSD, Oh, di BSD ya? saya di Depok itu lama jadi anak kos 7 tahun saya di Gang Beringin. Oh, Gang tahun berapa itu? 96 sampai 2003. Oh, itu ya. Ah, waktu ngambil S2, S3 di situ. Di fakultas apa, Pak Yai? Di FKM saya waktu S2, S3-nya. Oh, FKM ya. Sekarang Pak itu dulu Pak FKM ya, Pak Iwan. Waktu itu masih Askobat dekannya. Hmm. Bapak Sekarang sih. Bu Dini ya kemarin. Bu, Andini ya yang baru. oh ganti Miko ya? Iya. Hmm. Bu Dini itu ya kemarin ketua Nanti kalau pas sama ketua baru besar terus ya. mas Oh udah ganti Miko ya sama Dini ya. mau yang ditulis aja webinar Kedua, sebelumnya. kloter kedua Pak Yai. Iya. Ini ada Pak Dr. Nur Wahidin join juga nih Pak Yai kayaknya. Ya, Pak Eko. Ketua Masjid UI. Oh ketua Masjid UI. Salam Iya. kenal Pak Prof. Fahmi Idris. Oh, salam kenal kembali. Saya kenal juga dengan kan baru FKM sekarang, Oh, Profesor ini ya, Indri ini. Hapsari. Hmm. Kebetulan sama-sama kita tim asesor untuk penilaian AA Collector Japung UI. Saya mewakili dari Global Graduate School Sustainability Development atau Sekolah Pascasarjana Pembangunan Berkelanjutan Oke, dan Pak. nama baru sekarang. Nama baru Nama Pak. baru dulu SIL SKSG. Oh, yang itu. Satu Yang Pak Pak Bahlil Bahlil. itu. Pak Iya, Bahlil ganti nama jadi. ganti nama sekarang, Prof. Insya Allah revenue-nya lebih bagus. Tapi sebenarnya Bahlil itu nggak ada masalah sebenarnya. Kalau orang lulus cepet banyak tuh di UI setahu saya. Iya, Ya. itu ada politis aja paling Pak. Jadi rame. Di FKM tuh hanya lebih cepet dari Bahlil. Ada 2, saya pernah jadi kopromotor. Di FK juga sama kan, Prof ya? Itu Ya, aja dulu di FK itu. makanya kalau isu yang lebih cepat menurut saya salah ya. Kok cepat lulus, yang lebih cepat lebih banyak. Iya. Ya, tapi rame jadi. Kalau Bu Dini itu ya apa statistician dia itu. Dokter gigi dia kan. Ya, kan dokter gigi itu. Dan dia biostatistik dia ini, dosen biostatistik. Ya. Izin, Dokter Pras. Bagaimana, Dokter Pras? Ini waktu menunjukkan pukul 16.15. Kita mulai. Oke, baik. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Salam. Salatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin, Sayyidina Muhammad
wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Puji syukur tentu senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala eh, karena atas rahmat eh, dan berkahnya lah kemudian kita semua bisa berkumpul sore hari ini ya mengikuti webinar kesehatan yang dilaksanakan oleh Dewan Masjid Indonesia. Dan tentu tak lupa ya sholawat dan salam senantiasa juga kita sampaikan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai Khotamul Anbiya wal Mursalin, penutup para nabi, ya, karena tidak ada lagi nabi setelah beliau. Tentu salam hormat ya kami sampaikan kepada segenap pengurus PPDMI yang hadir, pengurus DMI Depok, udah segenap narasumber dan juga peserta ya yang menyempatkan diri di sore hari waktu libur seperti ini harusnya digunakan untuk keluarga tapi menyempatkan diri di mengikuti eh, forum atau majelis ini ya majelis ilmu yang tentu insya Allah akan eh, mendapatkan berkah di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, pada sore hari ini ya kita akan mengikuti webinar kesehatan dengan tema merintis upaya pelayanan kesehatan berbasis masjid. Ya, jadi karena memang ini adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh Departemen Kesehatan, jadi eh, kita akan banyak membahas bagaimana pelayanan kesehatan berbasis masjid ini. Ya. Nah, namun tentu sebelum kita lebih lanjut ke acara diskusi kita, eh, mohon berkenannya ya diawali dengan opening speech dari Prof. Profesor Dr. Haji Fahmi Idris MKes selaku Ketua Bidang Kesehatan dan Lingkungan Hidup dari PPDMI. Beliau telah hadir bersama kita, maka dengan ini kami persilakan dengan hormat Prof. Untuk memberikan opening speech atau sambutan sebelum kita lanjut ke acara diskusi kita pada sore hari ini. Dengan ini kami persilakan Prof. Makasih Dr. Ardiansa Bahar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Salam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillah, nasta'inuhu wa nastaghfirullah. A'udzubillah min syurri anfusina, min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa la yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa anna Muhammadar Rasulullah la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad ya Rabbi shalli alaihi wasallam. Yang saya hormati Ketua Pengurus Daerah DMI Kota Depok, Haji Eko Waludi, Sarjana Teknik SMI. Yang saya hormati narasumber 1, Dr. Prasetyo Widi Wono, SPPD, Konsultan Hemato-Onkologi Medik, Finasim, sekaligus Ketua Departemen Kesehatan di bidang Kesehatan dan Lingkungan Hidup PPDMI yang menginisiasi acara yang sangat penting, sangat strategis ini. Terima kasih Dr. Pras. Yang saya Terima hormati kasih. sumber kedua, Dr. Andes Haji Naman Suryadi MM, Ketua DKM Masjid Al-Furqon BJ Depok. Ini setelah bertemu di darat, kita bertemu di udara. Pak Haji Naman, tentu spesial moderator kita ini, generasi penerus DMI, Dr. Ardiansa Bahar MKM, juga praktisi klinik, berpengalaman mengelola dengan baik klinik ada. Hadir di sini juga dari pengurus pusat DMI, Wakil Sekjen, Profesor Kustini. Saya nggak tahu itu ada singkatan ORIPSH BRIN, yang pasti BRIN ini. ORIPSH-nya saya nggak tahu singkatan apa itu. Terima kasih Prof. Kustini. Selamat sudah punya kepala BRIN yang baru, Kabrin yang baru.
Ya, terima yang kasih, Pak. langsung bertanggung jawab pada presiden ya, tidak lagi kepada dewan pengarah ya. Iya, Ada betul, perubahan betul. struktur untuk BRIN yang saya dengar. Mohon maaf kalau salah pendengaran itu. Kemudian seluruh peserta yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat saya ini. Ada hadir Ketua Departemen Lingkungan Dewan Masjid, Pak Agung Prihatna, Pak Tahilah, Siap, doktor, Prof. doktor di bidang sosiologi ini. Terima kasih Pak Agung. Siap, Ya, Prof. Sama-sama. tandem kami bidang kesehatan lingkungan ada dua ketua, Ketua Departemen Kesehatan dan Ketua Departemen Lingkungan. Wakil Sekjennya Prof. Gustini. Menarik judul yang disampaikan oleh Dr. Pras dan kawan-kawan dari Departemen Kesehatan Pengurus Pusat dan Masjid Indonesia merintis upaya pelayanan berbasis masjid. Ya. Jadi sebagai gambaran, memang masjid ini proses pembentukannya juga beragam, ya. Beragam. Ada yang masjid yang bersifat institusional, ya, masjid sekolah, kemudian masjid kantor, ada yang masjid yang bersifatnya bukan transaksi tapi transit masjid-masjid yang dibangun di rest area, termasuk di mall. Menurut saya itu masjid transisional, bukan transaksi, transisional, transit sebentar karena masuk waktu. Dan ada masjid yang memang khusus dibentuk dalam rangka pemenuhan community ya, ada masjid komunitas. Nah, tentu diskusi kita ini akan menarik kalau bicara upaya pelayanan berbasis masjid, kalau kita fokus kepada masjid komunitas. Karena pada dasarnya masjid komunitas itu didirikan dari dan oleh untuk komunitas setempat ya. Umumnya yang dibangun di masjid-masjid perumahan, tempat tinggal, dan lain-lain. Tentu ada masjid yang bersifat struktural, tanggung jawab kenegaraan ya. Kita mengenal masjid negara, ada juga masjid provinsi, masjid kabupaten, kota, dan seterusnya. Nah, kami melihat dari bidang kesehatan dan lingkungan bahwa upaya pelayanan berbasis masjid ini tentu akan lebih efektif, efisien, manakala kita menyasar masjid-masjid komunitas. Karena di situ jamaahnya, walaupun berbeda dengan gereja, kita tidak pernah punya buku gereja ya, buku masjid itu. Tapi kita tahu yang kemudian yang selalu paling tidak berinteraksi dengan masjid di lingkungan. Karena bagaimanapun juga kalau kita bicara upaya pelayanan kesehatan, sesungguhnya lebih komprehensif hanya sekedar mengobati orang sakit ya. Karena kalau kita bicara teoritis yang sangat umum, dikenal oleh banyak praktisi kesehatan, bahwa kesehatan itu tergantung dari 4 variabel, variabel eh, gaya hidup, lifestyle atau perilaku. Itu yang paling utama. Orang yang berperilaku tidak mendukung upaya kesehatan tentu akan lebih gampang sakit ya, seperti kebiasaan. Walaupun masih banyak perdebatan di luar kesehatan ya, tentang merokok ya, tentang unhealthy diet, tentang eh, physical inactivities ya. Ya, gaya hidup yang berpengaruh terhadap kesehatan. Yang kedua tentu yang berpengaruh adalah lingkungan ya. Bagaimana variabel lingkungan itu sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan agen penyakit, agen-agen baru baik kimia, biologi maupun fisika ya. Dan seterusnya juga termasuk virus, mikroorganisme. Itu ada yang variabel genetik, itu jadi tantangan tersendiri. Dan baru terakhir variabel upaya pelayanan kesehatan berbasis masjid. Nah, namun upaya pelayanan kesehatan berbasis masjid ini nanti tentu narasumber akan bicara banyak.
dalam konteks tertentu dapat merangkum upaya-upaya termasuk upaya menata, memperbaiki gaya hidup dan penataan lingkungan. Ya. Ada penekanan-penekanan edukasi berbasis masjid. Pak Ketua Umum kita, Pak Yusuf Kala, selalu menggambarkan bahwa eh, tentu dalam Al-Quran surah At-Taubah jelas bahwa siapa yang memakmurkan masjid Allah, kemudian ada syarat-syaratnya, ya tentu yang mengurus masjid bukan orang sembarangan ya. Kalau kita melihat situ artinya memang eh, tidak ada masalah lagi soal ketaatan sholat, zakat, dan kemudian juga tentang yang terkait tidak takut hanya selain Allah, artinya kekuatan iman yang kuat untuk mengurus masjid. Dan itulah syarat DKM. Nah, namun Pak JK melihat lebih dari itu, bukan hanya memakmurkan, diharapkan eh, dimakmurkan masjid. Nah, dalam konteks dimakmurkan masjid itu ada upaya-upaya yang bersifat lebih luas. Jadi ada upaya yang bersifat dari kita ke masjid memakmurkan, tapi komunitas di situ dapat dimakmurkan oleh masjid. Sehingga program Dewan Masjid bukan hanya sekedar bicara fikih, bicara tentang halal haram, tapi bicara juga aspek pengembangan potensi komunitas jamaah masjid dari sisi ekonomi, kesehatan, dan lain-lain. Nah, upaya kesehatan berbasis masjid ini tentu harapan dari Pak Pras dapat berkembang bukan hanya sekedar memakmurkan, tapi dimakmurkan masjid untuk kemudian mereka yang profesional. Nah, nanti kita akan diskusi banyak tentang hal ini. Pak Haji Naman punya pengalaman khusus mengelola. Beliau pernah ketemu saya dan diskusi. Saya bilang kalau kita ingin mengembangkan upaya kesehatan berbasis masjid, kita harus berpikir profesional, mempersiapkan segala infrastruktur, syarat yang diperlukan sesuai dengan kaidah-kaidah teknis profesional. Ya. Yang kemudian masyarakat memilih kita dan kemudian dari situ tadi interaksi antara pengelola upaya kesehatan berbasis masjid dengan masyarakat yang notabene adalah jemaah masjid yang juga pengelola ini adalah pengurus-pengurus Dewan Kemakmuran Masjid yang menjalankan fungsi lain. Jadi saya sangat menyambut baik upaya ini karena potensi kita untuk mengembangkan umat, untuk membina umat bukan hanya dalam konteks dakwah bilisan ya, tapi dakwah-dakwah yang konkret melalui masjid-masjid yang ada itu eh, membutuhkan eksekusi serius. Ya, kalau konsepnya sudah banyak, eksekusi seperti apa yang bisa kita saling dukung bersama. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan sebagai opening speech dalam kesempatan ini. Semoga kegiatan ini, walaupun tadi disampaikan ya Sabtu sore, saya sebenarnya dari kemarin bertanya ini Sabtu sore, awal ingin Jumat sore. Kalau Jumat sore mungkin akan lebih kosong lagi karena orang masih kerja. Nah, tapi Sabtu sore mungkin ke depan tinggal sosialisasi untuk semakin membangkitkan semangat eh, upaya-upaya saling mengedukasi satu sama lain seperti pada sore hari ini. Demikian yang saya dapat sampaikan. Mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan dalam pengantar ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Dr. Ardi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Prof. Fahmi selaku Ketua Bidang Kesehatan dan Lingkungan Hidup PPDMI yang telah memberikan opening speech-nya. Kita lanjutkan dengan pengantar diskusi oleh Bapak Haji Eko Waludu STMSI selaku Ketua Umum Pengurus Daerah DMI Kota Depok yang telah hadir bersama kita. Kepada Pak Haji Eko kami persilakan untuk memberikan pengantar diskusi ya sebelum kita masuk ke materi-materi dari narasumber kita. Dengan ini kami persilakan Pak. Baik, terima kasih Pak Dr. Adi Diardiansah ya. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa bihi wa mawalah. Amma ba'd. Yang saya hormati
Profesor Dr. Haji Fahmi Idris selaku Ketua Bidang Kesehatan dan Lingkungan Hidup Pengurus Pusat DMI beserta jajarannya ya, termasuk Pak Dr. Pras nih yang menginisiasi kegiatan ini. Kemudian narasumber selain narasumber tadi Pak Pras juga ada narasumber dari Pak Dr. Andes Hadi Naman Suryadi ya. Nanti akan bercerita tentang pengalamannya. Kemudian ada juga hadir Ketua Masjid UI Pak Dr. Nurhidin. Selamat Direktur. datang Pak. Ya. Jadi pertama melihat judul itu ya, waktu saya melihat judul dengan apa saya yang rasakan lakukan di Depok itu sebenarnya bukan merintis kalau menurut saya, karena di masjid-masjid di Depok sebenarnya sudah saya melihat seperti misalnya di Al Furqon, terus beberapa masjid juga sudah memulai meskipun tidak secara terorganisir, secara bagus gitu ya. Ada yang mengadakan bekam secara rutin gitu ya, terus fastu gitu ya. Tapi harapan saya memang kita juga kemarin dengan Basnas juga mencoba membuat ekosistem kesehatan gitu ya, dengan setiap masjid yang ada lasisnya itu akan diberikan gratis gitu ya untuk ke rumah sakit tertentu di Depok yang sudah menjadi rujukan, yang sudah kerjasama dengan Basnas. Tapi alhamdulillah hari ini kita mencoba paling tidak nanti ada gambaran dari success story itu ya dari Masjid Al Furqon. Pak Naman bisa bercerita banyak gitu ya sehingga menjadi pembelajaran buat masjid-masjid sekitar bahwa kesehatan itu menjadi sangat penting dan merupakan salah satu program kita juga di Dewan Masjid Indonesia Kota Depok. Jadi kalau kita melihat historisnya gitu ya kan, dulu Nabi juga pernah menjadikan masjid sebagai tempat merawat sahabat yang luka di medan perang. Jadi inilah sebenarnya yang selama ini kita melihat masjid dianggap sebagai tempat sholat saja, tapi sebenarnya punya fungsi pendidikan, fungsi sosial, dan fungsi ekonomi gitu ya. Dan ini tantangan buat kita, apalagi sekarang dengan gaya hidup gitu ya, yang modern, yang malah menimbulkan banyak penyakit ya, Pak Dokter ya. Ada diabetes, ada kolesterol gitu ya. Dan saya juga melihat beberapa kali ke rumah sakit di UI, rumah sakit di sekitar Depok, itu selalu penuh gitu Pak ya. Inilah menurut saya masjid itu bisa berperan, paling tidak seperti tadi disampaikan oleh Pak Dr. Fahmi, Pak, sosialisasi terkait kesehatan itu menjadi penting. Jadi menurut saya ada 3 hal ya terkait masjid yang bisa kita coba dorong untuk berperan dalam kesehatan. Yang pertama adalah tentang pelayanan promotif, yaitu mengintegrasikan pesan-pesan hidup sehat gitu ya, termasuk pencegahan stunting, terus gizi seimbang dalam setiap kajian yang ada di masjid-masjid. Kemudian pelayanan preventif gitu ya, sekitar menyelenggarakan kegiatan screening kesehatan gratis gitu ya, vaksinasi, hal-hal sederhana yang bisa kita lakukan dengan kolaborasi dengan puskesmas atau rumah sakit terdekat. Kemudian yang ketiga, pelayanan kuratif sederhana. Jadi mendirikan pos kesehatan masjid atau klinik pratama untuk memberikan pertolongan pertama pada kecelakaan dan pengobatan ringan. Jadi hal-hal tadi paling tidak masjid bisa melakukan. Tapi kalau memang di skala bisa aja masjid nanti punya klinik sendiri, punya rumah sakit sendiri. Artinya bisa lebih besar lagi kebermanfaatannya. Tapi paling tidak ada 3 hal tadi yang minimal harusnya bisa ada di setiap masjid itu ya, terkait memakmurkan masjid dari sisi kesehatan. Mungkin sebagai pengantar itu dari saya. Mudah-mudahan saya berharap dengan adanya webinar ini kita bisa memberikan pemahaman baru, melihat masjid tidak sekedar tempat sholat, dan kita juga bisa berkolaborasi dengan semua pihak sehingga memakmurkan dan dimakmurkan masjid seperti slogan DMI yang selama ini kita dengarkan bisa dijalankan.
Tapi belum lama kita sempat diskusi dengan Basnas Kota Depok ya terkait ekosistem kesehatan itu ya dengan BPJS, dengan rumah sakit yang ada di Depok, dengan adanya lasis di rumah sakit, mereka mengumpulkan zakat dari para dokter gitu ya, yang penghasilnya lumayan besar, itu bisa dimanfaatkan ya untuk sunatan massal atau untuk kegiatan-kegiatan pemeriksaan gratis tuh ya di masjid-masjid yang memang ada di Depok. Ini sedang kita inisiasi dan kita lagi bicarakan mudah-mudahan dalam waktu dekat bisa secara terorganisir dan masif kita bisa melakukan sehingga benar-benar masjid bisa memakmurkan jemaahnya. Mungkin itu sebagai pengantar diskusi hari ini. Mudah-mudahan nanti bisa berkembang ke arah diskusi yang lebih solid dan bisa membuat semacam role model ya, sehingga memakmurkan masjid dari sisi kesehatan bisa bisa benar-benar di scale up ya. Mungkin itu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Pak Haji Eko Waludi selaku Ketua DMI Depok ya, Ketua Umum PD DMI Kota Depok sudah memberikan pengantar diskusi di mana tentu kita sangat berharap ke depan pasca diskusi ini ya ini apa sebagai awal diskusi ya yang tentu nanti kita berharap bisa berkembang dan seperti tadi disampaikan bisa direplikasi ya di masjid-masjid lain di Kota Depok atau bahkan di seluruh Indonesia ke depannya ya kita berharap seperti itu. Namun tentu sebelum lebih lanjut kita harus eh, kita berharap mendapatkan pencerahan ya terkait bagaimana sebenarnya potensi-potensi atau bagaimana sebenarnya bentuk pelayanan kesehatan berbasis masjid yang terbaik yang bisa kita lakukan ke depan. Telah hadir dua narasumber kita. Narasumber pertama, Dr. Prasetyo Widibuwono, spesialis penyakit dalam, konsultan Kahom Finasim. Eh, Beliau akan menyampaikan materi terkait pelayanan kesehatan berbasis masjid. Yang kemudian nanti akan dilanjutkan oleh Bapak Dr. Andes Haji Naman Suryadi MM yang akan menjelaskan tentang konsep masjid 5M Al-Furqan. Ya, ini salah satu contoh yang tadi disebut. Semoga bisa menjadi role model ya untuk direplikasi atau ditiru di masjid-masjid lainnya ke depan. Nah, kita awali dengan Dr. Pras ya. Kami persilakan Dr. Pras untuk menyampaikan materinya terkait pelayanan kesehatan berbasis masjid. Dengan ini kami persilahkan. Ya, terima kasih Dr. Arti. Ya, slide saya sudah jelas ya, Dr. Jelas, Dr. Pras. Ya, ya, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Ketua Bidang Kesehatan dan Lingkungan Pengurus Pusat Dewan Masjid Indonesia, Prof. Idris. Kemudian kepada Ketua DMI Cabang Depok, ya, Insinyur Eko Waludi STMSI. Kemudian kepada narasumber ya, Ustadz Naman Suryadi, kepada kawan-kawan pengurus eh, bidang kesehatan lingkungan, pengurus pusat PPDMI dan kawan-kawan semua yang hadir pada acara di sore hari ini. Ya, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita diberikan berkah ya, sehat ya. Ya. Saya akan menyampaikan mengenai pelayanan kesehatan berbasis masjid ya. Dewan Masjid Indonesia. Ini yang menginisiasi ya, kita mengadakan acara ini bahwa ada potensi besar dari masjid untuk menjalankan program pemerintah ya. Sama-sama dengan stakeholder yang lain menjalankan program pemerintah mulai dari yang paling simpel ya, mulai dari paling simpel mengenai edukasi, program-program pemerintah. Kemudian mungkin di situ ada kegiatan yang lain, kegiatan senam dan lain sebagainya. Kan bisa pula nanti Vaskes itu mempunyai kerjasama dengan masjid, screening kesehatan di masjid. Ya. Dan satu lagi mungkin bisa berkembang seperti nanti yang akan disampaikan oleh
Ustadz Naman Suryadi mengenai Masjid Al Furqon. Eh, Kami sendiri punya pengalaman yang waktu mengurus masjid ya di Solo. Ada upaya kesehatan masjid, ada 2 masjid yang dikelola mulai dari awal sekali, ya, tidak akhirnya dikembangkan, promosi berbagai macam jalan ya. Kita lakukan sambil belajar. Ya, alhamdulillah ketika ditinggalkan, diserahkan ke adik-adik itu sudah lebih maju, lebih eksis dan programnya berjalan. Ya, dari landasan syariah untuk pelayanan kesehatan berbasis masjid adalah menjaga kesehatan adalah bagian dari ibadah. Ya, Rasulullah bersabda bahwa sesungguhnya tubuhmu memiliki hak atasmu ya. Ini menunjukkan kewajiban menjaga kesehatan dan mengupayakan perawatan. Kemudian Islam juga mendorong terjaganya kekuatan fisik ya. Bahwa mukmin yang kuat lebih dicintai Allah daripada mukmin yang lemah ya. Ini hadis riwayat Muslim. Bahwa kekuatan fisik termasuk bagian kekuatan yang dianjurkan di dalam Islam dan idealnya masjid menjadi pusat pembinaan dalam hal kesehatan ini. Kemudian prinsip maqasid syariah. Ya, dalam maqasid syariah ini menjaga jiwa adalah salah satu tujuan utama syariah. Segala aktivitas yang mencegah penyakit, meningkatkan kesehatan, dan memperpanjang kelangsungan hidup termasuk kategori kewajiban kolektif. Ini adalah fardu kifayah. Pelayanan kesehatan masjid menjadi implementasi dari prinsip tersebut. Jadi nanti tentu penguatannya adalah di preventif promotif. Preventif adalah mencegah penyakit, ya, mengurangi resiko komplikasi adalah promotif. Tentu dengan edukasi gaya hidup sehat ya. Nanti kita akan lihat mengapa masjid ya yang menjadi tujuan kita untuk mengembangkan upaya pelayanan kesehatan ya. Dan tentu pelayanan kesehatan berbasis masjid ini adalah menolong jamaah yang membutuhkannya. Masjid sebagai pusat kehidupan umat sejak zaman Nabi bahwa masjid bukan hanya tempat sholat ya. Masjid adalah pusat pendidikan, pusat musyawarah, pusat konseling, pusat pelayanan sosial, sehingga menghidupkan kembali masjid sebagai pusat kesehatan. Ya, dan insya Allah acara ini adalah awal dari acara-acara yang lain yang menjadi role model ya, sehingga nantinya upaya pelayanan kesehatan masjid itu luas ya, dijalankan secara luas di masjid-masjid di Indonesia. Ini merupakan bagian dari revitalisasi peran masjid dalam membangun kesejahteraan umat. Sehingga Ketua PMI ya, Bapak Yusuf Kala, bahwa masjid harus memakmurkan dan harus dimakmurkan masyarakat. Jadi artinya bahwa ketika kita memakmurkan masjid dengan menjalankan program upaya pelayanan kesehatan berbasis masjid ya, ini bermanfaat bagi umat ya, berbentuk promotif terutama masyarakat menjadi sehat, masyarakat menjadi tidak sakit, dan sehat tidak sakit ini merupakan modal utama untuk hidup menjadi lebih baik lagi, sejahtera. Ya, ya ini secara umum ya, mengapa kita eh, menggunakan masjid ya sebagai jadikan masjid sebagai upaya pelayanan kesehatan ya. Kalau kita lihat bahwa saat ini kita menghadapi satu kondisi yang di mana kerjasama ya, bukan hanya stakeholder kesehatan tapi juga stakeholder yang lain untuk bersama-sama mengatasi baik itu penyakit tidak menular maupun penyakit menular yang dihadapi oleh kesehatan Indonesia. Hipertensi kita masih tinggi, 80 juta duduk itu hipertensi, diabetes mellitus semakin tinggi ya. Tahun 2018 masih hampir 9, sekarang sudah 10 lebih ya, mendekati 11 ya, 12. Stunting, prevalensi anak dengan gizi buruk. Ya, ini walaupun turun tapi masih di atas uh, target ya. Targetnya 14, masih di angka 19. Angka kematian ibu dan bayi di Indonesia juga masih tinggi. Ya, ini kita lebih di negara ASEAN yang mengalahkan kita hanya satu, Laos ya, negara yang mungkin kita tidak membayangkan ya bagaimana
sistem pelayanan kesehatan kita ya. Kalau yang lain tentu lebih bagus. Kemudian bahwa jemaah itu cukup banyak yang merupakan warga usia lanjut dan ini sering dengan penyakit-penyakit kronik. Kalau ini penyakit tidak menular, maka yang dihadapi yang lain untuk penyakit menular adalah untuk TBC kita masih banyak nomor 2 ya, nomor 1 India. Nah ini peran ya, kalau edukasi ya dengan menekankan preventif promotif ya peran serta masyarakat ya, maka penanganan dari penyakit tidak menular ini atau penyakit menular itu tentu akan lebih bagus lagi ya. Salah seorang kawan dokter sampaikan masjid itu potensial sekali dokter kelas. Kalau puskesmas, saya sudah bertahun-tahun nggak datang di puskesmas di dekat rumah saya. Tapi kalau masjid, masjid itu subuhan pasti ya. Sholat fardu ya. Kalau nggak di kantor saya pasti sholat fardu di masjid. Ini merupakan prototip dari masyarakat Indonesia ya. Bahwa potensi untuk berinteraksi dengan masjid itu cukup tinggi. Ya, ini deteksi dini ya. Ya, ini lebih bahwa kasus-kasus tadi itu karena tidak ada program preventif promotif sering datang dalam kondisi yang sudah terlambat. Ya, ini juga kesadaran dari eh, penduduk jemaah ya, itu masih rendah, keterbatasan akses, sistem monitoring dan lain sebagainya. Dan ini tentu adalah upaya kita supaya upaya pelayanan kesehatan masjid itu akan mengatasi hal-hal ini. Ya, ini akses pelayanan kesehatan yang belum optimal ya, yang tidak merata. Ya, kalau artinya untuk mencapai baik fase tingkat pertama atau rujukan dianggap cukup jauh. Ya, kalau di masjid ada upaya pelayanan kesehatan, tentu akan lebih dekat ya. Walaupun itu hanya dalam bentuk edukasi. Ya, pasien itu sering datang, ya jamaah ya, itu sering datang menyampaikan keluhan kesehatannya. Dengan diberikan edukasi akan lebih paham, ya. Lebih taat nanti untuk berobat. Dan ini kita belum masuk ke pengobatan, tapi kita sudah memberi dasar ya, memberikan edukasi untuk nantinya berobat rutin dan hasilnya menjadi lebih bagus ya. Hambatan biaya waktu karena dekat ya. Ya. Dan tentu kurangnya fasilitas pelayanan screening di dekat tempat tinggal. Dan tentunya masjid akan mengisi gap kesenjangan dari pelayanan ini. Karena masjid menjadi tempat berkumpul rutin, memiliki struktur organisasi yang stabil, terintegrasi dalam kehidupan sosial di masyarakat, dan upaya kesehatan berbasis masjid, terutama adalah edukasi ke hidup sehat, dan tentunya nanti pengembangannya apakah mungkin dalam bentuk pelayanan kesehatan, ya, dalam bentuk klinik, ya, yang memberikan pelayanan kepada jemaah yang akan disampaikan oleh narasumber kedua, Ustadz Naman. Ya, ini mengapa masjid ya menjadi eh, tempat kita mengembangkan upaya pelayanan kesehatan. Karena masjid memiliki akses terluas, paling rutin dikunjungi jemaah ya, sholat 5 waktu. Ya, struktur organisasi masjid juga stabil. Ya, dikelola oleh takmir yang kompak ya, yang ikhlas. Tingkat kepercayaan jemaah sangat tinggi. Ya. Dan juga menjangkau kelompok jemaah resiko tinggi ya, terutama adalah mayoritas di atas usia 35 atau bahkan di usia lanjut ya, yang sering mempunyai penyakit kronik ya. Dan tentunya dengan kita memberikan edukasi kepada jemaah terkait kehidup sehat, ya ini akan menjadi juga nanti, apakah nanti bekerja sama dengan fasilitas pelayanan kesehatan untuk melakukan screening rutin. Ya, yang paling simpel darah tinggi, diabetes bagi jemaah ya. Karena darah tinggi diabetes itu kalau hukumnya setengah ya. Setengah dari yang mempunyai diabetes hipertensi, ya dari yang semua yang memiliki diabetes hipertensi, hanya setengah yang tahu ya. Dari setengah yang tahu, hanya setengah yang bersedia berobat ya. Ya, tentu artinya dengan edukasi, yang tidak tahu menjadi tahu, dan yang tahu yang sebelumnya tidak rutin berobat, menjadi mau berobat. Ini mendukung upaya preventif promotif ya. Kalau ini berjalan dengan bagus, ya jamaah masjid tetap sehat ya.
panjang umur dan berkah. Dan juga bukan hanya penyakit tidak menular, juga untuk penyakit-penyakit menular, edukasinya bisa disampaikan atau dijalankan di masjid. Ya ini salah satu contoh ya, integrasi Perlanis berbasis masjid ya. Ini salah satu masjid dari kawan kita ya. Salah satu klinik ya, klinik dari kawan kita sering diminta tolong. Ya, bahkan sampai ke tempat ibadah yang di luar Islam ya. Terus beliau berpikir, "Loh, kok tidak dikembangkan di masjid aja? Ya kita melakukan screening, deteksi dini, edukasi dan lain sebagainya. Sehingga akhirnya yang itu semuanya bagian dari Prolanis yang ada di klinik. Bagaimana kalau dikembangkan di masjid-masjid sekitarnya? Apalagi kalau tadi sudah ada takmir masjid ya, yang terkelola dengan baik itu lebih mudah. Ya, sehingga konsep dasar dari Prolanis di sini adalah secara konsisten mengadakan pemantauan rutin, edukasi berulang terhadap jemaah terhadap penyakit-penyakit kronik yang dimiliki ya. Ini kalau jemaah tentu akan datang rutin ya. Karena apa? Karena sholat dan lain sebagainya. Ya, ruangan tentu tersedia ya. Dan tentu kalau dilihat sudah ada tempat, sudah ada amir nanti yang akan mengelola, ya tentu nanti akan dibantu oleh jemaah yang mempunyai keinginan untuk memakmurkan lebih bagus ya. Di beberapa tempat bahkan ada beberapa eh, dokter tenaga kesehatan mereka senang. Oh, ternyata di masjidnya ada upaya kesehatan berbasis masjid ya. Bahkan menawarkan sekiranya dibutuhkan bisa sedekah waktu ya untuk mengisi ya, baik itu mengisi edukasi, akan mengisi pelayanan kesehatan yang ada. Ya ini integrasi untuk kegiatan berolanis yang di Vaskes yang nanti bisa dijalankan di masjid-masjid sekitar fasilitas pelayanan kesehatan. Tentu yang besar adalah puskesmas ya. Hanya puskesmas tentu ini adalah perlu komunikasi dengan pemerintah daerah, dinas kesehatan. Tapi kalau terkait dengan klinik ya tentu kawan-kawan ya dokter muslim yang punya klinik itu ketika saya sampaikan mereka juga semangat ya, untuk mengembangkan di Rohanis di klinik sekitarnya, di masjid sekitarnya. Ini kegiatan yang bisa dilakukan mulai dari senam, monitoring kesehatan berkala, edukasi kesehatan, ya baik itu penyakit kronik ya, penyakit metabolik, ya penyakit menular. Sehingga nantinya walaupun punya penyakit diabetes, darah tinggi, itu tidak muncul komplikasi ya seperti jantung, gagal ginjal, stroke ya, yang sekarang termasuk pembiayaan yang cukup tinggi ya, atau naik ya cukup signifikan karena ya, tidak terkelola harus lebih terkelola dengan baik di fase tingkat pertama. Ya, dan juga kajian kesehatan berbasis Quran dan Sunnah. Ini juga penguatan kepatuhan ya, kalau kontrol ya atau dengan adanya pada waktu screening deteksi dini sambil konsultasi kesehatannya. Selalu diingatkan mengenai untuk jadwal kontrol, untuk minum obat ya rutin. Ada pemeriksaan yang harus dijalankan. Dan tentunya ini perhatian pada jemaah-jemaah yang lansia. Ya, ini terima kasih Prof. Fahmi untuk acara ini ya. Untuk acara upaya kesehatan berbasis masjid. Salah satu program kita adalah mendorong edukasi ke hidup sehat bagi jemaah. Ya, ini optimalisasi peran masjid tentunya adalah edukasi mengenai gaya hidup sehat ya. Screening ya dengan melakukan pemeriksaan kesehatan. Ya, melakukan pemeriksaan tekanan darah, gula darah. Ada cukup banyak pasien yang merasa, saya nggak ada keluhan apa-apa. Oh, ternyata tekanan darahnya 180. Ya, ternyata gula darahnya 250. Artinya kita berikan edukasi untuk pasien ini kontrol. Seperti tadi, yang setengah yang tidak tahu menjadi tahu. Ya, itu baik itu nanti penyakit kronik maupun penyakit menular ya, TBC dan lain sebagainya. Nah, yang kita lakukan adalah tentu dengan edukasi seperti ini ya.
Dengan mengadakan webinar diharapkan nanti kalau Masjid Al Furqon ya di PJ Depok nanti akan menjadi role model ya yang akan mendorong masjid-masjid yang lain untuk takmir masjid yang lain untuk mengembangkan upaya pelayanan kesehatan berbasis masjid sesuai dengan kemampuannya. Edukasi, yang kedua edukasi, deteksi dini, screeningnya sudah cukup bagus ya. Akan nanti berkembang menjadi pelayanan klinik ya. Saya kemarin ke Masjid Al Furqon sudah lengkap ya. Ada pelayanan, ada UGD, ada ruangan pemeriksaan umum, dokter gigi juga ada ternyata. Oh, ada kursi giginya. Ya, lengkap ini. Kemudian ya Prolanis ya, program pengelolaan penyakit kronis. Dan juga bakti sosial ya, bakti sosial di masjidnya. Setiap akan liburan itu selalu ada bakti sosial hitanan. Ya, ini tentu bisa dijalankan juga. Ya. Untuk beberapa kegiatan yang sudah dilakukan, yang pertama adalah webinar tetap sehat selama mudik lebaran. Ya. Ini kita melakukan mengundang masjid-masjid untuk mengadakan mengenai pemeriksaan kesehatan bagi jamaah yang akan mudik lebaran. Ya. Dan juga ke salah satu masjid ya yang kita harapkan nanti diikuti oleh masjid yang lain bagi jemaah yang akan mudik dilakukan pemeriksaan kesehatan. Ya mungkin ya targetnya adalah tetap sehat selama mudik ya. Sebelum mudik sehat, setelah mudik saat mudik sehat dan kembali ke rumah masing-masing dengan berkah. Ya. Program kesehatan ke depan ya ini bahwa dengan adanya webinar ini ya akan banyak kawan-kawan takmir masjid yang ingin mengetahui bagaimana cara merintisnya. Ya, belajar ke Masjid Al Furqon. Atau bahkan ya misalnya ke DMI ya, di bidang kesehatan kan siap untuk sharing ya melatih ya mendorong ya, bagaimana upaya kesehatan di basis masjid ya. Mulai dari screening, deteksi dini, edukasi sampai dengan yang ingin mengelola suatu klinik masjid ya. Dan tentu ini dibutuhkan kerjasama lintas sektoral ya, dengan Kementerian Kesehatan karena program-program PTM dan penyakit tidak menular dan menular tadi ya kita selalu berkomunikasi dengan Kementerian Kesehatan. Salah satu yang sudah kita komunikasikan terutama adalah mengenai stop buang air besar sembarangan ya. Karena ternyata baru 3 provinsi, 3 tempat provinsi di Indonesia yang bebas dari buang air besar sembarangan. Ya, DMI diminta untuk mensosialisasikan ke jemaah, tentu lewat DMI cabang. Kemudian kerjasama dengan pemerintah daerah, dinas kesehatan, organisasi masyarakat, ya, NU, Muhammadiyah, bahkan dengan organisasi Ikatan Dokter Perawat dan tenaga kesehatan yang lain. Dan dengan organisasi mahasiswa. Ya, adik-adik itu semangat ya kalau diminta untuk membantu kalau ada kegiatan-kegiatan sosial ya. Baik itu dalam hal pengelolaan ataupun ada misal ada bakti sosial. Kemudian selain upaya yang sifatnya itu insidental tadi adalah mendorong berdirinya klinik kesehatan masjid ya. Yang nanti kalau sudah berkembang seperti klinik Masjid Al Furqon nanti ya kita dengar dari Ustadz Naman ya nanti bagaimana eh, beliau merintis pertama kali tentu mempunyai cita-cita satu klinik masjid ya. Dan tentu untuk bisa mencapai seperti sekarang tuh panjang ya. Ya, tapi berkat doa, kerja keras dan kerjasama ya dengan seluruh takmir masjid ya dan dengan bantuan dokter di klinik akhirnya berdiri dan berkembang seperti sekarang dan sekarang sedang menunjuk kerjasama dengan BPJS Kesehatan. Nanti peserta adalah jemaah masjid ya. Sehingga nanti akan peran preventif promotif akan lebih aktif lagi, lebih luas nanti. Dan tentunya menghidupkan kembali fungsi masjid sebagai pusat kesehatan ya, merupakan bagian dari revitalisasi peran masjid dalam membangun, mensejahterakan dan memajukan umat. Ya, ini foto ya adalah
rapat Dewan Masjid ya, ini pada waktu kunjungan ke Brebes ya. Nanti Dokter Agung bisa cerita ya mengenai bahwa bukan hanya bidang kesehatan saja, tapi juga lingkungan di sekitar masjid ya. Itu masjid bisa berperan cukup banyak ya. Ya, kesimpulannya, masjid bukan hanya tempat ibadah, tapi juga menjadi pusat pendidikan, musyawarah, dan pelayanan kesehatan. Pelayanan kesehatan di masjid dalam bentuk ya, edukasi gaya hidup sehat, pengelolaan penyakit kronik, yang nantinya akan mendukung preventif promotif di bidang kesehatan dalam berbagai program pemerintah ya. Ya, ini baik nanti ya, preventif promotif maupun program kuratif. Program kuratif di sini baik dalam bentuk bakti sosial insidentil ya atau pendirian klinik kesehatan di masjid ya. Dengan demikian apa? Dengan adanya program upaya kesehatan masjid yang bersifat insidentil dan pendirian klinik masjid ini, maka jemaah masjid akan tetap sehat, panjang umur, dan berkah. Dan tentunya diperlukan kerjasama lintas sektoral berbagai pemangku kepentingan, sehingga upaya kesehatan masjid dapat berjalan dengan memakmurkan umatnya. Dan tentu ini kita doakan ya, kita akan ya insya Allah ya dukungan pengurus pusat Dewan Masjid ya dan seluruh cabang DMI. Ya ini untuk menghidupkan kembali fungsi masjid sebagai pusat kesehatan merupakan bagian dari revitalisasi peran masjid dalam membangun kemakmuran umatnya. Ya, insya Allah ini ya doa kita dan acara ini merupakan awal dari suatu program yang lebih besar lagi, lebih luas lagi ya, menjadikan peran masjid ya itu menjadi upaya pelayanan kesehatan ya di berbagai macam program yang akan dijalankan. Terima kasih dari saya sebagai narasumber. Mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan dalam penyampaian. Kami akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, wabarakatuh. oh ya, ini gambar terakhir ya. Ini contoh ya, ini di Masjid Al-Ahyar Beji Depok ya. Yang di atas adalah screening kesehatan. Ya, ini posko kesehatan ini juga melakukan screening. Ya, screening 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 berkala. Ya. Terus ini edukasi. Ya. Terus satu lagi untuk senam. Senam itu dijalankan di bulan depan yaitu ada masjid yang meminta untuk senam ya. Kalau jemaahnya Ikhwan tentu eh, nanti yang melatih senam juga Ikhwan. Demikian juga kalau akhwat ya. Ya. Demikian Dokter Ardian saya kembalikan. Baik, Terima terima kasih. kasih. Terima kasih Dr. Pras. Alhamdulillah kita sudah mendengarkan paparan dari Dr. Pras ya, di mana secara umum Dr. Pras telah menjelaskan bahwa ada tantangan-tantangan di bidang kesehatan yang saat ini kita hadapi ya, khususnya di Indonesia, dan di mana peluang untuk menghadapi tantangan-tantangan tersebut ternyata ada juga di masjid. Bahwa masjid punya berbagai kelebihan, kenapa sampai masjid itu kita pilih sebagai salah satu tempat untuk berjuang ya, dalam hal menjaga kesehatan masyarakat tadi ya. Jadi sudah disampaikan oleh Dr. Pras, termasuk bahkan dengan contoh-contoh yang sudah dilakukan ya. Nah, tentu kita ingin melihat lebih detail lagi, lebih teknis lagi ya, praktek-praktek baik yang sudah terjadi. Nah, dalam hal ini bersama kita sudah ada Bapak Dr. Andes Haji Naman Suryadi MM sebagai narasumber kedua yang akan menjelaskan konsep masjid atau konsep pelayanan kesehatan yang sudah berjalan di Masjid Al Furqon ya, yang letaknya ada di Beji Depok ya. Nanti beliau mungkin akan bisa menjelaskan lebih lanjut. Telah hadir bersama kita, maka dengan ini kami persilakan dengan hormat, silakan Bapak Haji Naman untuk bisa menyampaikan materinya. Baik, terima kasih Dr. Ardiansyah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahirrabbilalamin. Salatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Terima kasih atas waktunya yang diberikan kepada kami Masjid Al Furqon untuk barangkali sharing ya pengalaman terkait dengan bagaimana Masjid Al Furqon ini berupaya untuk mendekatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat ya, kepada umat terutama pelayanan kesehatan dan alhamdulillah telah berdiri di Masjid Al Furqon. Yang saya hormati Prof. Fahmi, Ketua Dewan Masjid Indonesia, Dr. Pras, yang lebih khusus Dr. Eko Waludi ini alhamdulillah saya baru kenal Pak Eko ya. Saya di Al Furqon ini sebelahnya UI sebetulnya ya, sebelah barat. Saya di belakang Fakultas Teknik UI ya, di Kukusan. Ya, letaknya di Jalan Juragan Sinda. Mungkin Pak Eko pernah sekali waktu jalan ke Kukusan, bisa saja jadi ketemu dengan Al Furqon. Alhamdulillah, salam kenal ya Ketua DMI Kota Depok. Ya, alhamdulillah. Saya kenalkan juga, alhamdulillah dalam kesempatan ini eh, penanggung jawab KPRJ ya. Klinik kami itu Dr. Sarining Rahayu. Alhamdulillah beliau hadir di webinar ini dan ada salah satu ketua BEM ya, Badan Eksekutif Masjid Al Furqon. Ya, bukan Badan Eksekutif Mahasiswa. Ya, ini kami mengistilahkan karena kita menyesuaikan. Ya, di Al Furqon perlu saya jelaskan barangkali materi saya bisa di-share, ya Pak Ustadz, Pak Dr. Ardiansyah. Oh iya, baik. Kami coba share. Saya nggak bisa nih nge-share dari sini. Baik, saya lanjutkan. Al Furqon itu saya selaku takmir masjid ya, Ketua Dewan Kemakmuran Masjid Al Furqon ini hanya mengkoordinir teman-teman. Jadi anak-anak muda yang ada di Al Furqon itu telah membentuk satu badan yang namanya Badan Eksekutif Masjid Al Furqon yang diketuai oleh dikomandani oleh Ustadz Dani Yanuar LK Putra yang alhamdulillah kesempatan hari ini juga bisa bergabung ya beliau yang sedang menempuh pendidikan S3 di Yogyakarta ya mudah-mudahan lancar ya. Ibu Bapak sekalian yang saya hormati peserta webinar yang saya banggakan ya tentu apa yang sudah disampaikan oleh narasumber kita tadi Dr. Pras ya alhamdulillah ini menjadi pencerahan juga buat kami di Masjid Al Furqon dan tentu hal yang menyemangati kami di Masjid Al Furqon berdirinya Masjid Al Furqon ini tentu sesuai apa yang sudah disitir tadi oleh Prof. Fahmi ya Allah berfirman A'udzubillahi minasyaitonirrajim Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir wa aqama shalah wa atta zakah wa lam yakhsha illallah wa asa ulaika ayyakunu minal muhtadin. Ini adalah sesungguhnya orang-orang sesungguhnya yang pantas memakmurkan masjid Allah hanyalah orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, mendirikan sholat, menunaikan zakat, serta tidak takut kepada siapapun selain Allah. Mereka itulah yang diharapkan termasuk golongan orang-orang yang mendapat petunjuk. Eh, ya, Ibu Bapak sekalian yang saya muliakan, kesempatan kali ini kami Masjid Al Furqon berupaya mengenalkan Masjid 5M ya. Barangkali ini 5M bukan main money material ya. Tentu ini adalah konsep melayani, mensejahterakan, memakmurkan, mencerahkan dan memajukan. Ya, ini 5 konsep Masjid 5M yang coba digerakkan oleh teman-teman Badan Eksekutif Masjid di Al Furqon ini. Lanjut. Melayani. Melayani bukan hanya kebutuhan ibadah semata bagi jamaah yang hadir di Masjid Al Furqon. Ini konsep melayani. Jadi sesuai apa yang disampaikan Dr. Pras tadi, apa yang
sabda Nabi, ya, fungsi masjid itu bukan hanya untuk tempat ibadah, ya. Kami berupaya melayani untuk kebutuhan, ya, diantaranya kebutuhan rohani. Ini menyediakan fasilitas ibadah yang nyaman kepada jamaah, imam berkualitas, ruangan ber-AC, karpet yang bersih, sound system yang baik. Ya, ini bagian dari upaya untuk kebutuhan rohani. Kebutuhan fisik ini kami juga berupaya untuk apa namanya, menggairahkan jamaah, yaitu kami sedang menggerakkan kegiatan-kegiatan ngaji bersama, ngaji tahsin, ya, itu pulang haji itu bawa sayur dan beras, ya. Teh kopi gratis ini juga kami sediakan di Al Furqon, ya, alhamdulillah. Ini sebagai upaya untuk kebutuhan fisik agar umat atau masyarakat ini tertarik dengan masjid, bahwa masjid itu bukan hanya digunakan untuk kebutuhan fisik, kebutuhan rohani saja, ya. Berikutnya adalah kami mencoba untuk melakukan suatu upaya, ya, upaya mendekatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, ya, kepada umat, ya, agar, ya, kalau kita melihat keprihatinan-keprihatinan dari masyarakat kita, ini kami selaku apa DKM coba berupaya memanfaatkan apa ruang yang ada, ya, di masjid, ya. Tentu hal ini alhamdulillah ini mendapat dukungan yang baik, ya, dari kami dari Muhammadiyah, ya, mendapat support yang cukup baik dan mendapatkan banyak hal tentu agar ini terus berkembang, ya. Alhamdulillah telah kami upayakan mendekatkan pelayanan kesehatan, dan juga kami di Al Furqon itu mempunyai satu unit ambulan yang umurnya juga sudah lumayan cukup tua ambulannya, tapi efektif dan bermanfaat sekali untuk jamaah dan masyarakat di sekeliling Al Furqon, ya. Lanjut. Berikutnya adalah mensejahterakan, ya. Konsep mensejahterakan di sini adalah bertujuan untuk keberadaan masjid menuju umat yang sejahtera, ya, agar jamaah-jamaah yang ada di masjid ini, konsep ini memang kami sedang berupaya menggerakkan agar masyarakat-masyarakat yang mulai punya masalah ini bisa nanti berkonsultasi ke masjid, ya. Itu nanti bisa mencarikan barangkali membantu solusi-solusinya untuk bisa mensejahterakan umat atau masyarakat sekeliling. Berikutnya adalah memakmurkan, ya. Konsep memakmurkan di sini adalah tadi telah disitir oleh Dr. Pras, ya, bahwa masjid itu harus makmur, ya. Masjidnya makmur, jamaahnya makmur, takmirnya makmur, ya, marbotnya makmur, ya. Dan tentu hal ini ya tidak mudah, ya. Di Al Furqon ini sedang berupaya, ya, agar semua ini menjadi makmur, masjid yang makmur memakmurkan, ya. Makmur apa namanya, jamaahnya, ya, bergembira setiap kajian minimal dapat air putih, ya, dan kalau habis kajian pagi alhamdulillah dapat snack pagi, dan ini sedang diupayakan, ya, agar ini masjidnya makmur, jamaahnya banyak, ya, jamaahnya penuh, ya, dan juga jamaahnya bergembira, jamaahnya makmur. Juga tidak lupa, ya, marbotnya pun harus kita pikirkan untuk bisa makmur. Tentu hal ini menjadi suatu yang tujuan daripada Masjid Al Furqon, ya. Dan alhamdulillah Al Furqon telah mencoba untuk membuat satu terobosan, yaitu kami punya warkopmu, ya, warung kopi, karena sedang tren nih upaya-upaya apa namanya masyarakat, ya. Tujuannya adalah untuk membantu masyarakat sekitar dalam gerakan ekonomi masyarakat, ya. Ini coba kami upayakan, ya. Lanjut. Mencerahkan, ya, konsep mencerahkan di sini adalah membahagiakan untuk meningkatkan pengetahuan kepada imam, kepada apa namanya masyarakat, pengelola, ya, dan juga untuk meningkatkan pengetahuan. Di Al Furqon ini alhamdulillah kami sedang berupaya, kami sudah punya alhamdulillah 2 mahasiswa yang kita berikan pendidikan untuk mengikuti pendidikan di
PUTM ya di Yogyakarta. Alhamdulillah 2 orang santri kita sudah selesai mengemban S1 dan sudah kembali ke Al-Furqon ya untuk mengabdi di Al-Furqon. Dan ini sepenuhnya menjadi biaya Al-Furqon, dan juga tentu kami dapat dukungan dari pimpinan pusat Muhammadiyah. Dan juga kami juga sedang berupaya untuk membantu memberikan beasiswa kepada mahasiswa kita yang saat ini mungkin sedang mengambil pendidikan jenjang S3. Ya, ini sedang diupayakan. Alhamdulillah di Al-Furqon pun ini kami punya namanya TPA ya, Taman Pendidikan Al-Quran, yang diberi nama Al-Furqon Children Center. Ya, alhamdulillah ini sudah berjalan beberapa bulan ya, dan ini juga sedang diupayakan untuk maksimal ya, untuk bisa mencerahkan anak-anak kita yang ada di masjid. Ya, dan ada perpustakaan untuk anak-anak dan para orang tua. Ya, ini upaya-upaya yang dilakukan oleh Masjid Al-Furqon. Dan juga perlu kami sampaikan bahwa Masjid Al-Furqon ini termasuk salah satu masjid yang ramah anak ya, ramah anak. Kami tidak pernah memarahi anak, tidak pernah mengusir anak-anak walaupun anak-anak itu ribut di dalam masjid atau berisik di dalam masjid, namun kita arahkan bagaimana mereka kita kenalkan ke masjid agar mereka nanti bisa menjadi kader-kader penerus para orang tua untuk mengelola masjid seterusnya. Ya, kalau tidak ada anak-anak, ini masjid nanti tidak ada yang ngurus untuk selanjutnya. Dan terakhir adalah memajukan ya konsep adaptif dan inovatif terhadap perkembangan zaman. Ini Al-Furqon saat ini sedang berupaya untuk mengembangkan ya, untuk inovasi media sosial. Ya, kami sudah punya website, kami sudah punya Facebook, kami sudah punya YouTube, dan ini sedang dikembangkan oleh anak-anak muda kami. Itu nanti yang menggerakkan adalah Badan Eksekutif Masjid. Baik, lanjut. Ibu Bapak sekalian yang saya hormati, ini terkait dengan KPRJ ya, PKU Muhammadiyah Beji, yang berada di persis di nempel dengan masjid dan bahkan memanfaatkan badan masjid ya sebagian. Ya, alhamdulillah ini perlu kami sampaikan, kami berupaya dengan apa yang telah saya sitir tadi di depan terkait dengan perintah Allah ya untuk memakmurkan masjid ya. Kami alhamdulillah mendirikan masjid ya, namun dengan ruangan yang waktu itu sudah ada ya, ruangan yang sudah ada kita manfaatkan, kami izin dengan para jamaah untuk bisa membangun satu klinik ya, namanya KPRJ PKU Muhammadiyah Beji. Nah, ini berdirinya pada tahun 2019 ya, awal berdiri itu pada bulan Mei ya, di launching tahun 2019 dengan beberapa teman-teman alhamdulillah bergabung ya, SDM kita 2 orang dokter pada waktu itu dan 2 orang bidan atau perawat ya. Pada tahun 2020 ini terjadi COVID-19 ya, KPRJ alhamdulillah tidak bisa berjalan, dan dalam kurun waktu 2 tahun kami tutup ya, karena sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh mengikuti pemerintah ya, aturan pemerintah. Jadi tidak melakukan pelayanan ya, sehingga kami terhenti. Pada tahun 2021 ini KPRJ kembali buka ya, alhamdulillah sudah mulai buka walaupun hanya beberapa waktu saja ya, tapi tetap buka. Dan kami ditemani oleh 3 orang dokter dan 3 orang perawat pada saat itu. Saat ini ya di KPRJ PKU Muhammadiyah Beji ini SDM kami adalah 5 orang dokter dan 5 orang perawat ya, serta ada 3 orang manajemen ya, tenaga administrasi. Ini teman-teman yang mengelola klinik ya pada saat ini. Alhamdulillah perlu kami sampaikan bahwa dengan perjuangan yang luar biasa ya, karena alhamdulillah saya ikut berjuang di klinik untuk mendapatkan sertifikat akreditasi ya
klinik yang terakreditasi. Ya, mungkin Dokter Pras sangat tahu dan Dokter Ardiansa apalagi lebih tahu lagi. Ya, ini perjuangannya luar biasa untuk mendapatkan akreditasi. Alhamdulillah kami dengan perjuangan tersebut mendapatkan akreditasi paripurna. Ya, dari tim asesor akreditasi LabClean. Ya, alhamdulillah ini sudah kami dapatkan. Tujuannya apa? Ini kami untuk mendapatkan suatu kerjasama. Ya, harapan kami karena dipersyaratkan salah satu persyaratan untuk kerjasama dengan BPJS adalah klinik yang telah terakreditasi. Ya, kami berupaya, alhamdulillah sudah terakreditasi. Lanjut. Kegiatan-kegiatan klinik tentu Ibu Bapak sekalian ini kami sampaikan sesuai apa yang fungsi yang telah disampaikan tadi oleh Dr. Pras ya. Fungsi klinik ya ini melakukan pelayanan kesehatan dasar, pemeriksaan dan pengobatan tingkat dasar. Pemeriksaan laboratorium sederhana yaitu gula darah, asam urat dan kolesterol. Pelayanan kesehatan gigi alhamdulillah ini sudah berjalan hampir 4 bulan ya. Pelayanan kesehatan gigi di KPRJ PKU Muhammadiyah BJ ini sudah ada ya. Alhamdulillah ada dokter gigi yang praktek ya dan bawa alat sendiri ya, bawa alat sendiri. Ya, alhamdulillah. Eh, Kegiatan-kegiatan lain ini promotif preventif juga kita lakukan ya. Ini penyuluhan kesehatan, kesehatan gigi ya, kesehatan dan kesehatan gigi. Tentu kegiatan promotif preventif ini dilakukan oleh teman-teman nakes di klinik ya, itu ke masjid-masjid ya, karena di cabang BJ Muhammadiyah cabang BJ ini hanya ada satu klinik ya yang berbasis masjid. Ini kami di cabang BJ punya 9 masjid ya. Ini teman-teman ya, teman-teman melakukan apa namanya penyuluhan ya, promotif preventif ya di sekolah dan masjid ya. Kami punya juga sekolah, ada beberapa sekolah, kami punya 7 sekolah ya di cabang BJ. Ini teman-teman melakukan kegiatan promotif preventif di cabang BJ. Lanjut. Nah, ini barangkali suka duka di dalam pengelolaan klinik ya. Tentu perlu kami sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian, barangkali tidak apa namanya tidak mudah ya seperti apa yang kita bayangkan. Mungkin kalau sudah jalan ya, mungkin seperti kliniknya Dr. Ardi, kliniknya Dr. Fras itu sudah dapat kapitasi ribuan orang, itu alhamdulillah sudah berjalan. Alhamdulillah di Al Furqon ya, di KPRJ, di klinik Al Furqon ini sampai saat ini belum direstui, belum disetujui untuk bekerja sama dengan BPJS. Walaupun ini telah berupaya kami untuk melakukan suatu melengkapi ya persyaratan-persyaratan yang telah dipersyaratkan. Tentu kami sukanya ya, tentu kami alhamdulillah sangat bahagia dapat berkontribusi paling tidak pemerintah ya untuk mendekatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat atau kepada umat ya, yang tadinya keprihatinan kami tentu melihat antri yang begitu panjang bagi masyarakat ya untuk berobat ke rumah sakit dan ke puskesmas ya, ini tentu menjadi keprihatinan tersendiri. Dan tentu dengan bisa mendekatkan akses pelayanan kepada masyarakat, pelayanan kesehatan dasar ini, tentu ini suatu kebanggaan tersendiri. Tentu kendala yang jadi permasalahan kami yaitu biaya operasional ya. Namun sejak berdirinya KPRJ ini ya, klinik ini alhamdulillah kami dapat dukungan support dana itu dari amal-amal usaha dari masjid-masjid yang ada di cabang BJ ya, bukan hanya di Masjid Al Furqon ya, bukan hanya dari Masjid Al Furqon dan juga dari sekolah-sekolah kami ya. Dan untuk itu kami melakukan pelayanan gratis kepada sekolah dan jamaah masjid yang ada di cabang BJ.
Dan alhamdulillah pula kami karena ini program dari termasuk program Muhammadiyah ya kami mendapat support dukungan dana biaya operasional ini dari Rumah Sakit Islam Jakarta Pondokopi ya RSIJ Pondokopi. Alhamdulillah ya kami disupport untuk biaya operasional ya sampai beberapa tahun ya. Lanjut. Tentu sukanya seperti itu ya alhamdulillah namun beberapa apa namanya kalau dibilang duka ya bukan duka sebetulnya ya suatu perlu perjuangan ya eh, tentu ini sesuatu yang apa namanya perlu eh, di apa diikhlaskan apa yang kita kerjakan ya terutama bagi teman-teman nakes ya untuk apa namanya bisa mengelola klinik ini dengan maksimal. Tapi hal ini mungkin tidak mungkin ya kalau seorang profesional itu hanya bekerja hanya ikhlas saja gitu ya. Ini tentu perlu yang dipikirkan. Ini dalam berjalannya kami sudah hampir 3 tahun lebih ya mengelola klinik ini ya. Hingga saat ini apa namanya kunjungan pasien pun ya ini belum maksimal ya. Namun barangkali kalau kita rata-ratakan hanya sekitar ya 1 bulan 30-40 pasien ya ini belum maksimal. Dan tentu ini menjadi hambatan atau menjadi kendala tersendiri untuk biaya operasional klinik ya. Pengurusan akreditasi alhamdulillah sudah mendapatkan sertifikat walaupun butuh effort yang lebih ya dari semua unsur klinik ya tentu ini suatu perjuangan yang luar biasa. Nah, kerjasama dengan BPJS yang pertama saya ucapkan terima kasih Prof. Fahmi ya setelah silaturahim ke DMI beberapa waktu lalu ya saya sempat dikontak ya dari BPJS apa namanya BPJS Kesehatan Kota Depok ya. Namun barangkali setelah dikontak ya sampai hari ini belum ada follow up-nya. Ya kami masih menunggu ya karena kami barangkali sangat berharap ini bisa terus terjalin suatu kerjasama dengan BPJS Kesehatan. Berikutnya adalah ini terkait dengan pengurusan perpanjangan izin operasional ya karena sudah berjalan 5 tahun ya klinik ini ya alhamdulillah kami di dalam pengurusan izin operasional ini eh, kami alhamdulillah tidak terlalu banyak hambatan ya sangat mudah ya sekarang karena semua sudah menggunakan eh, apa namanya komunikasi digital ya ini sudah alhamdulillah sudah berjalan dengan baik di Kota Depok dan ya alhamdulillah sejak awal kami mengurus izin operasional di KPRJ PKU Muhammadiyah Beji ini ya yang melalui apa Kota Depok, pemerintah Kota Depok, kami tidak pernah keluar uang serupiah pun untuk pengurusan izin operasional itu. Alhamdulillah. Ya, mudah-mudahan ini terus berjalan. Itu barangkali pengalaman-pengalaman kami ya di Masjid Al Furqon tentu banyak hal ya yang kurang dan juga barangkali nanti saya mohon ditambahkan kalau ada kesempatan Dokter Yayu ya untuk bisa menambahkan terkait dengan kegiatan-kegiatan klinik ya secara spesifik teknis medisnya. Demikian kurang lebihnya mohon maaf. Nasrun minallah wa fadlun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustaz Naman penyampaiannya, menyampaikan bagaimana proses dan apa saja yang telah dilakukan di Masjid Al Furqon ya. Tidak hanya kesehatan tadi ya, tapi menjelaskan konsep 5M yang berjalan di Al Furqon selama ini. Alhamdulillah dengan tadi Pak Haji Naman sudah menyampaikan materinya, berarti seluruh materi telah tersampaikan. Kita masuk ke
sesi diskusi tanya jawab ya. Jadi tentu kami berharap bisa eh, berjalan ya dialognya ya. Jadi oleh karena itu kami persilahkan kepada peserta yang ingin bertanya atau mungkin memberikan tanggapan, kami persilahkan. Silakan raise hand atau menyampaikan eh, nama untuk kita persilahkan. Silakan Bapak Ibu peserta. Adakah dari peserta yang ingin bertanya atau ingin menanggapi eh, dua materi yang sudah disampaikan oleh narasumber kita? Oke, baik. Pak Nur Wahidin ini dari Masjid UI. Kami persilakan, Pak. Silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal dan salam hormat ke Prof. Fahmi Idris dan juga Pak Eko, dan juga tentunya moderator Adriansyah. Saya tidak ingin mensosialisasikan, tetapi lebih kepada pertama tentunya apa yang tadi sudah disampaikan oleh dua narasumber, tentu itu menjadi perhatian kita bersama ya, karena memang mungkin yang saya tahu dari masjid di Depok saja yang hampir 800-an barangkali Peko ya, itu mungkin belum 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 5%-nya. Nah, ini kan menjadi konsen mungkin terutama ya Ketua DMI barangkali, terutama dalam masalah kesehatan ya. Nah, ini saya kira sangat baik dan ini perlu disosialisasikan apa yang sudah dilaksanakan oleh para narasumber tadi ya, ke masjid-masjid yang ada di paling tidak di Kota Depok gitu ya. Syukur-syukur memang kita lebih ke seluruhnya. Saya memang di sini ya wakili itu juga sebagai Ketua Masjid UI Depok dan juga eh, sebagai kalau di MUI itu sebagai Wakil Ketua Umum MUI Kota Depok, dan kalau di DMI salah satu Dewan Pakar dengan Pak Eko itu ya. Jadi kita tapi hanya ingin memperkenalkan memang kalau Masjid UI itu sesuai dengan namanya ya Pak Prasetyo, Pak Eko, UI itu adalah Universitas Indonesia gitu. Jadi Masjid Uhwah Islamiyah. Singkatannya itu ada triple, Uhwah Islamiyah Pak Fahmi itu. Karena untuk menyatukan seluruh fakultas yang ada. Dan kalau Pak Fahmi pernah masuk juga, itu kan di situ ada kaligrafi yang dulu awalnya sudah hampir 87 dibangun 1987, itu namanya Masjid Uhwah Islamiyah. Tetapi Masjid Uhwah Islamiyah itu juga adalah milik UI, maka singkatan UI juga gitu. Tapi dalam kegiatannya memang bukan hanya untuk mahasiswa mahasiswa Universitas Indonesia, tapi juga milik umat Islam. Artinya siapapun boleh berkegiatan di Masjid UI. Tadi malam atau subuh kami adakan kerjasama dengan BSI, Bank Syariah Indonesia ya, dalam rangka kuliah subuh. Kuliah subuh di Masjid Uhwa Islamiyah Universitas Indonesia itu tadi, karena memang milik umat Islam, artinya siapapun boleh untuk bekerja sama, dan saya ingin bisa juga menarik dan juga memperkenalkan kepada semua, silahkan untuk kita berkolaborasi, bersinergi ya, untuk tadi menghasilkan 5M kalau istilah Pak Naman itu ya, sangat luar biasa 5M tersebut ya. Sehingga ya silahkan untuk itu. Dan saya sangat senang dan bisa alhamdulillah bisa bisa bersilaturahmi ya. Mereka terus menjaring silaturahmi untuk memakmurkan dan dimakmurkan seperti pesan Pak Prof. Fahmi Idris tadi. Itu saja saya kira, dan ini sangat memberikan inspirasi terutama bagi masjid-masjid khususnya di Kota Depok ya, yang di bawah komando Pak Eko Waludi barangkali. Terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustaz Nur Wahidin atas tambahannya ya, menambahkan terkait pentingnya peran masjid ini. Saya lihat Pak Haji Eko Resen mungkin ingin menanggapi, dipersilahkan. Baik, terima kasih. Jadi ini
Terima kasih dari Masjid Al-Furqon ya, Pak Aman ya. Ya, siap. Pembelajaran yang luar biasa ya. Saya lihat memang tadi bahwa kolaborasi menjadi kunci ya, Pak Maman ya. Ya, Karena tadi ada supporting dari berbagai pihak. Selama ini memang kita sudah, memberikan semacam eh, pelayanan kesehatan ya, tapi baru sebatas di pelayanan promotif ya, terus preventif. Sementara yang kuratif itu masih masih kurang gitu ya. Ini luar biasa sekali pembelajaran Al-Furqon karena terkait pelayanan preventif juga kadang-kadang dari UI kita dengan beberapa masjid semacam apa cek kesehatan gratis itu juga ya dari eh, Pengmas gitu ya itu juga melakukan juga. Tapi tadi terkait kuratifnya ya artinya ada klinik ya kalau ada kejadian terus itu memang yang kurang meskipun ada kita yang belum ya ini pembelajaran kita. Tapi tadi di awal saya ingin tahu ya terkait tadi ada dokter gitu ya itu kan di awal dulu eh, kalau kita bicara SDM terus ada apa pendanaan itu di awal seperti apa ya Pak Uman ya karena dengan 3 dokter gitu ya apakah memang dokter mengabdi dulu atau memang kita udah menyiapkan dari awal pendanaannya gimana ya di awal ya karena memang pelayanan kuratif ya kalau sederhana memang kita bisa melakukan tapi kalau sudah secara profesional itu kan melibatkan banyak orang. Saya ingin tahu terkait di pendirian awal itu seperti apa ya Pak Maman ya. Terkait tadi tenaga-tenaga profesional ya untuk bisa terlibat berpartisipasi dalam kegiatan klinik tadi Pak Maman. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih Pak Eko yang bertanya ke Pak Naman terkait operasional awal, utamanya terkait penyediaan dokter yang ada. Silakan dijawab, mohon izin Pak Naman. baik, terima kasih Dr. Ardiansyah. Terima kasih Pak Eko. Eh, Pertanyaannya barangkali memang ini pertanyaan yang sangat mendasar ya buat kita semua. Dengan semangat yang teman-teman semangatnya tinggi sekali ya. Ini kami dengan tenaga dokter yang ada pada saat kami buka itu ada 2 orang dokter yang memang pada saat awal ya kita minta komitmen teman-teman ya kita ini nggak punya duit gitu ya tapi kita pengen punya klinik ya akhirnya coba kembangkan. Alhamdulillah ini kami dapat support dari amal-amal usaha. Kalau di Muhammadiyah itu ada amal usaha sekolah dan amal usaha masjid ya. Nah tadi apa namanya ya kalau kebetulan, alhamdulillah saya diamanahkan selaku ketua pimpinan cabang Muhammadiyah, ya saya menggerakkan teman-teman pengelola amal usaha, ya dari masjid maupun sekolah-sekolah untuk kontribusi pada setiap bulannya. Dan dengan tenaga dokter dan perawat yang ada pada saat awal kami dirikan klinik ini kami komitmen teman-teman ini hanya kita berikan sekedar uang duduk saja ya ya uang duduk datang ya itu kita berikan ya itu secara walaupun itu secara profesional itu belum manusiawi lah tapi teman-teman alhamdulillah komitmen dapat berjalan terus sampai beberapa bulan ya ini tetap berjalan alhamdulillah setelah itu kami dapat support juga dari Rumah Sakit Islam Pondokopi ya untuk biaya operasional ya itu eh, ya uang duduk itu bisa ditutupi oleh dari Rumah Sakit Islam Pondokopi. Itu beberapa kalau nggak salah sampai setahun setengah lebih lah. Ya, itu bisa bisa dipenuhi gitu. Itu jadi kontribusi amal usaha dari masjid dan sekolah itu sangat dibutuhkan. Itu kolaborasi kami ya dari semua amal usaha. Itu barangkali Pak Eko. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Maman. Baik. Ya, terima kasih Pak Naman jawabannya. Pak Eko cukup jelas, Pak Eko. Oke, baik. Terima kasih. Baik, kami persilakan yang lain. Ada lagi yang ingin menanggapi atau bertanya? Dr. Sarining Rahayu sepertinya ingin menambahkan ya. Mau bertanya, Bang. Ya, ada dari
Dr. Jamal juga. Tapi izin Dr. Jamal sebelumnya mungkin ke Bu Dr. Sarining Rahayu dulu ya. Sebelum itu baru ke Dr. Jamal. Kami persilakan Dr. Sarining Rahayu. Izin. Masih mute, Dok? Suara tidak terdengar. Masih termute kayaknya itu. Masih mute. Dok, izin dok, suaranya tidak terdengar karena masih mute. Harus di unmute dulu. Nah, ini Begitu. sudah. Sudah Pak ya. Iya, Ya. Dok. Ya, Assalamualaikum Pak. Gini Pak, Salam. kami Dr. Sarining Rahayu ya, PJ dari KPLJ PKU Muhammadiyah Beji. Jadi yang sangat saya ini kan yaitu kami tuh pagi itu Pak, kan kami dari Muhammadiyah ada beberapa masjid yang sudah kami kunjungi. Jadi pagi subuh setelah kuliah subuh, kami izin masuk sebentar, ngasih penjelasan Pak tentang penyakit tidak menular, dan kami berikan brosur tentang klinik kami. Nah, yang kami rasakan yaitu masih banyak pasien yang darah tinggi, kencing manis. Nah, itu masih susah Pak untuk berobat. Nah, sudah kami itu nanti kami feedback kembalikan ke masjid tersebut, walaupun belum semua nih Pak ya. Jadi siapa sih yang darah tinggi, siapa sih yang kencing manis gitu. Karena ini mencakup pengobatannya Pak. Kan pengobatannya tidak sebentar. Dan mereka kami berikan edukasi Pak, maksudnya supaya mereka berobat. Karena komplikasinya sangat banyak kan, sayang sekali kalau misalnya tadi stroke, yang lumpuh separuh misalnya. Jadi kami edukasikan jangan sampai kita mengurangi, kalau yang sudah terjadi ya sudah, itu adalah memang bisa kita minimalkan untuk komplikasinya, minimalkan gitu loh Pak, komplikasinya itu aja. Nah ini yang agak susah, berobatnya itu kan harus rutin ya Pak ya. Nah untuk mengedukasinya mereka itu, nanti kalau minum obat saya ke ginjal. Nah, itu dia untuk menjelaskan yang itu yang agak susah untuk kami. Dan juga berobatnya kan masjidnya agak jauh-jauh ya dari tempat kami ya Pak ya. BPJS untuk tempat kami pun untuk kunjungan tadi untuk kuratif, untuk preventifnya ya Pak ya. Nah, untuk kuratifnya mungkin di sekitar kami itu sudah ada BPJS, mereka BPJS-nya di tempat lain. Padahal puskesmasnya pun cukup jauh juga. Mungkin itu aja Bapak yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih tambahannya, Dr. Sarining Rahayu. Tadi Dr. Jamal sepertinya ingin bertanya, kami persilahkan. Ya, izin Bang, nanti diwakili Dr. Hana. Silakan Persilakan Dr. Hana, boleh? Ya, Assalamualaikum. Sebelumnya ingin bertanya kepada Prof. Fahmi, izin Prof, sekiranya bagaimana bentukan dukungan DMI dalam mendorong lahirnya klinik masjid yang terintegrasi, khususnya dalam program BPJS, karena tadi untuk KPRJ dari Depok sempat ada beberapa kesulitan ya dalam mendirikan klinik, terutama yang terkait kerjasama dengan BPJS-nya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Dr. Hana ya tadi ya. Ya, mohon izin apakah Prof. Fahmi monitor? Karena sepertinya beliau menyampaikan di chat ada acara yang paralel. Izin Prof. Fahmi? Atau dari Dr. Pras mungkin selaku Ketua Departemen? Terima kasih. Ketua Bidang sepertinya sedang ada acara paralel. Dr. Bahar. Terima kasih. Dr. Pras. Dr. Hana, pertanyaannya ya ini tadi ya seperti dipaparkan bahwa ini memang perlu kerjasama lintas sektoral ya antara DMI dengan BPJS Kesehatan ya, Dinas Kesehatan, dan tentu yang disampaikan oleh Dr. Sarining Rahayu ya sesuai dengan salah satu paparan tadi adalah
jauhnya vaskes itu ya, itu membuat kepatuhan untuk berobat itu menjadi kurang ya. Artinya nanti dengan komunikasi ya DMI dengan BPJS Kesehatan, ya, kita harapkan Masjid Al-Furqon Depok itu bisa bekerja sama dengan BPJS. Pesertanya adalah jemaah-jemaah masjid yang berada di sekitar masjid ya. Jadi nanti kalau kontrol bisa lebih dekat, kontrol bisa lebih mudah ya. Ya, sekalian sholat duhur, sholat asar atau maghrib masih buka sekalian mampir ya. Ya, insya Allah nanti ya. Dunia dan akhirat dapat semuanya. Amin ya rabbal alamin. Ya, Dokter Bahar ya, kita ini PR kita ya juga di DMI untuk komunikasi dengan eh, lembaga yang lain ya. Maka nanti kemarin dari BPJS Kesehatan juga sudah berencana untuk mengadakan MOU ya untuk UKM yang berbasis masjid ya. Tapi tentu kita perlu dukungan juga dari BPJS Kesehatan untuk UKP-nya juga ya. Karena kalau UKP-nya maju, UKM-nya nanti juga akan maju ya. Terima kasih, Dokter Bahar, dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Dokter Pras menjawab pertanyaan tadi. Jadi prinsipnya adalah ke depan insya Allah DMI akan mencoba menjalin komunikasi ya dengan instansi dan lembaga-lembaga terkait, termasuk BPJS Kesehatan untuk membantu harapan kita bersama tadi adanya pelayanan kesehatan berbasis masjid, baik itu UKM maupun UKP-nya ya. Ya. Mungkin itu Dokter Hana tadi ya jawaban dari pertanyaannya. Ya, berhubung waktu juga, mohon izin Dokter Pras, apakah kita bisa akhiri atau masih perlu ada hal-hal yang disampaikan? Ya, satu hal nanti, terima kasih Pak Eko ya penjelasannya, Wahidin juga. Nanti minta tolong kalau misalnya ada info masjid di Depok ya, yang akan merintis upaya kesehatan masjid, ya baik itu UKM maupun preventif, perlu masukan dari pengurus besar DMI ya. Nanti kita bersama-sama memberikan informasi kepada kawan-kawan takmir masjid. Siap Pak Dokter. Matur nuwun Pak Eko. Demikian Dokter Bahar, saya kembalikan. Baik, terima kasih Dokter Pras. Berhubung waktu juga ya, tentu kita tidak bisa berlama-lama. Prinsipnya tadi disampaikan Dokter Pras bahwa ini adalah awal ya, jadi bukan berarti ini webinar pertama dan terakhir. Tentu ke depan malah kita berharap lebih konkret lagi ya, kegiatan-kegiatan kita berbasis masjid ini yang terkait dengan kesehatan, kita awali dengan diskusi seperti ini. Nah, sebelum kita akhiri, dari Pak Eko ada yang ingin disampaikan terlebih dahulu sebelum kita akhiri? Baik, terima kasih Pak Adi. Jadi poinnya bahwa ini adalah pemicu ya untuk melakukan kegiatan-kegiatan berikutnya. Tadi secara garis besar ada semacam kendala-kendala gitu ya, yang tadi kita tadi dengan Pak Pras mungkin harus ketemu gitu ya untuk bagaimana mengkolaborasikan, karena tadi saya lihat dari pengalaman Masjid Al-Furqon bahwa kolaborasi itu gitu ya yang akhirnya membentuk sebuah ekosistem kesehatan di masjid itu ya, terkait jamaah dan macam-macam. Ternyata banyak pihak yang terlibat. Nah, ini memang tugas kita sebagai organisasi DMI untuk paling tidak memfasilitasi masjid dan menjembatani gitu ya supaya bisa berkolaborasi dengan berbagai pihak sehingga tadi masjid bisa memberikan pelayanan kesehatan yang lebih baik lagi dan lebih masif gitu ya. Karena saya melihat rumah sakit sekarang penuh gitu ya, sehingga perlu ada tempat-tempat dekat dengan jamaah yang bisa melayani meskipun sekedar promotif atau semacam preventif gitu ya. Lebih-lebih kalau kedepannya kita bisa secara kuratif juga melakukan di masjid. Mungkin itu ya sebagai tambahan. Kita Pak Dr. Pras ya, mudah-mudahan kita bisa nyari satu atau dua pilot project lagi ya, dengan tadi menduplikat ya Masjid Al-Furqon. Terima kasih. Terima kasih Pak Eko.
Baik, dengan berakhirnya acara, tentu kita mohon acara webinar ini bisa ditutup karena Prof. Fahmi sedang tidak bisa aktif. Beliau menitip Prof. Kustidi. Izin Prof. Sebagai Wasekjen, Prof. Kustini apakah monitor? Iya, langsung ditutup aja, Dok. Saya kira ini udah menjelang maghrib soalnya. Silakan ditutup aja. Baik, terima kasih Prof. Terima kasih. Dengan berakhirnya diskusi kita pada sore hari ini, kita akan akhiri webinar kesehatan kita. Tentu terima kasih sekali lagi pada semua pihak ya, kepada PPDMI, kepada PDDMI Depok, para narasumber, para peserta ya. Kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dan mohon maaf sekiranya dalam proses acara ini ada salah kata, salah perbuatan, mohon untuk dimaafkan. Kita akhiri, namun sebelum kita akhiri mohon izin panitia mungkin bisa mengambil dokumentasinya, gambarnya yang bisa on cam, mohon bisa dibuka videonya ya. Oke, baik. Boleh dibantu Dr. Jamal mungkin? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Dr. Ardiansyah Bahar. Teman-teman sekalian, aba-aba di saya ya, kita dokumentasi untuk kegiatan pada sore hari ini. Untuk slide pertama, 1, 2, 3. Oke, lanjut slide kedua, 1, 2, 3. Baik, terima kasih banyak rekan-rekan sekalian. Saya kembalikan ke Dr. Ardiansyah Bahar. Monggo, Dok. Terima kasih Dr. Jamal. Dengan dokumentasi tadi berakhir pula seluruh rangkaian acara kita webinar sore hari ini. Kita akhiri dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Eko, Pak Nur Wahidin, Pak Naman, Dr. Pras. Terima kasih Pak Eko, Pak Wahidin, Prof. Kustini, Ustadz Naman. Kustini. Terima kasih Dr. Ardi. Ya, sama-sama, Dr. Dok. Terima Jamal. kasih. Terima kasih. Dr. Salina Ayu, Pak. Terima kasih. Silakan, boleh. Izin pamit. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum.